Renungan Harian Katolik, Sabtu 9 Juli 2022. Dikuduskan dan siap melayani. Takut akan Allah dan sikap mengakui Yesus. Bacaan pertama dari Kitab Yesaya dan Injil Suci menurut Matius. Dimohon membaca dari Kitab Suci. Renungan bacaan pertama. Dikuduskan dan siap melayani. Yesaya diampuni dosanya. Yesaya menyadari bahwa dia tidak layak diperbolehkan melihat Tuhan Raja semesta alam. Ia merasa bibirnya kotor karena tinggal di bangsa yang berkata kotor. Namun serafim terbang menghampiri dia dan menyentuh bibirnya dengan bara api sebagai pelambang pembersihan dosa. Yesaya bersyukur mendapat pengampunan dosa dan dengan mantap menjawab panggilan Allah. Ini aku, utuslah aku. Yesaya menyadari dirinya menjadi kudus oleh karena anugerah Allah. Ia tidak bersikap sombong, melainkan bersandar pada kuasa Allah untuk berkarya menyampaikan pertobatan kepada umatnya. Dikuduskan untuk melayani. Kita sadar bahwa kita sering melakukan kesalahan di masa lalu. Namun kita beruntung sudah mendapat penebusan dosa oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kita yang kotor ini sudah dibersihkannya. Seperti Yesaya, sebagai bentuk nyata rasa syukur, maukah kita mantap menjawab panggilan Tuhan dengan berkata, "Utuslah aku ya Tuhan." Dengan anugerah kekudusan itu, kita dilayakkan dan dimampukan melayani Tuhan yang kudus. Pelayanan kita menjadi efektif jika kita memelihara relasi yang erat kepada Tuhan. Renungan bacaan Injil. Takut akan Allah dan sikap mengakui Yesus. Pilihlah guru terbaik, yaitu Yesus Kristus. Yesus menerangkan bahwa seorang murid tidak melebihi gurunya, hamba tidak melebihi tuannya, atau seisi rumah tidak melebihi tuan rumahnya. Seorang murid belajar dari gurunya. Jika semua pelajaran sudah ia tamatkan, maksimal ia sama dengan gurunya. Artinya, jika ingin lebih pintar, ia harus keluar mencari guru yang lebih pintar lagi dan lebih berpengalaman. Arti lain dari perkataan Yesus ini adalah, seorang murid tercermin dari gurunya. Jika gurunya baik dan bijaksana, sang murid mempunyai kesempatan bagus menjadi serupa dengan gurunya. Maka kita harus hati-hati memilih di mana tempat kita berada dan bertumbuh. Jangan sampai memilih guru atau tuan rumah yang salah. Pilihlah guru kehidupan terbaik, yaitu Yesus Kristus. Dan jangan sampai kita masuk ke dalam rumah Beelzebul yang penuh kejahatan. Tidak ada yang tersembunyi dari terang Tuhan. Segala bentuk kejahatan, walaupun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, pada akhirnya terungkap oleh terang kebenaran. Semua rahasia yang dibisikkan akan diberitakan dari atas rumah. Itu semua karena Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada hal apapun yang dapat disembunyikan darinya. Maka janganlah kita berbuat kesalahan jika ada kesempatan tidak ada orang lain yang melihat. Bahkan sengaja melakukan kejahatan dengan sembunyi-sembunyi. Namun tetaplah setia kepada jalan kebenaran Tuhan. Takut akan Allah. Yesus menegaskan agar kita takut kepada Allah yang berkuasa membinasakan jiwa dan raga. Tidak hanya raga saja. Takut yang dimaksud bukanlah kengerian mencekam yang membuat kita gemetar ketakutan,
melainkan membangun sikap menghormati kuasa Allah yang begitu dahsyat dan sikap bersyukur akan kasih Allah. Kita sangat berharga di mata Allah. Harga burung pipit begitu murah, seduit dapat 2 ekor. Namun tak seekor burung pipit itu akan jatuh tanpa kehendak Allah Bapa. Jika Allah begitu memperhatikan nasib seekor burung pipit, apalagi kepada kita, makhluk ciptaannya yang serupa dengan gambarannya. Kita lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi Yesus mengajak kita selalu berani menjalankan kebaikan, walaupun ada penolakan, bahkan nyawa terancam. Kita harus menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, bukan dengan ketakutan atau kekhawatiran, karena Allah Bapa memelihara kita. Kita mengakui Yesus, Yesus mengakui kita. Jika kita mengakui Yesus, berarti dari dalam diri kita sendiri, kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Pengakuan itu harus terwujud dalam tindakan nyata dan ucapan kita, sehingga orang di sekitar kita merasakan dan mengetahui bahwa sungguh kita adalah murid Yesus. Sebaliknya, jika kita menyangkal Yesus, tidak mau mendengar firman-Nya, atau sudah mendengar firman-Nya, namun tidak mau melakukannya, kita sudah menolak Yesus. Bagaimana mungkin orang yang menolak Yesus dapat mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Jika kita mengakui Yesus, Yesus pun mengakui kita di hadapan Bapa di surga. Sebaliknya, jika menyangkal, Yesus pun akan menyangkal kita. Itulah konsekuensi dari sikap hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah membersihkan kami dari dosa. Kami bersyukur Engkau sangat menghargai setiap pribadi kami. Dengan anugerah kekudusan ini, kami siap menjalankan tugas dan hidup di jalan terang-Mu dengan penuh sukacita. Kami sungguh mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan sungguh, Engkaulah guru kehidupan kami yang terbaik. Amin.